Senang berjumpa kembali dengan teman-teman sekalian. Bersama dengan saya Adi Patriabara dalam Mirror. Anak saya yang kedua Andorea yang sempat membuat video bersama dengan saya di Mirror episode 5 lulus dari sekolah dasar. Pengumuman dilakukan secara online hari Senin yang lalu. Sebagai orang tua tentu saja kami bersyukur di tengah berbagai kesulitan dalam belajar dan menempuh ujian. Karena harus dilakukan di rumah, anak-anak kita dapat lulus dan siap masuk ke jenjang sekolah berikutnya. Namun ada hal yang rasanya kurang, paling tidak dibandingkan dengan kelulusan tahun-tahun sebelumnya saat kehidupan belum dirusak oleh COVID-19. Yang kurang adalah selebrasi atau perayaan atas kelulusan. Tentu saja selebrasi yang dilakukan anak SD tidak sama dengan jenjang di atasnya yang pakai aksi coret-coret yang sudah berlangsung sepertinya turun-temurun. Biasanya setelah pengumuman disampaikan ada berbagai kegiatan selebrasi, ada performance kelas, ada acara pelepasan atau perpisahan, acaranya gembira tapi kadang-kadang juga ada tangis-tangisan. Pokoknya ada kegiatan kebersamaan yang isinya merayakan perjuangan selama kurang lebih 6 tahun bersama-sama belajar. Selebrasi di sekolah adalah hal yang penting. Doni Kusuma, pakar pendidikan karakter, pernah mengatakan bahwa selebrasi pertama-tama membuat setiap individu merasakan diri sebagai satu keluarga yang berkumpul bersama-sama karena kesamaan harapan dan cita-cita. Di sini setiap anak merasa diterima, ditolong, diarahkan, dibina dan seterusnya. Ada perasaan berharga dalam diri anak. Berharga karena mereka merasa diterima. Bukankah perasaan diterima adalah perasaan yang dibutuhkan seorang anak dalam masa pertumbuhannya? Selanjutnya selebrasi adalah juga sebuah apresiasi, penghargaan kepada setiap individu yang karena perjuangan dan keberhasilannya dirayakan, diakui oleh orang lain. Pengakuan bahwa saya bisa adalah hal yang penting dalam tumbuh kembang anak. Lalu bagaimana jika tidak ada selebrasi? Mohon dicatat, bukan tidak ada selebrasi. Sekarang selebrasinya dilakukan secara online. Justru karena itu peran orang tua untuk menciptakan selebrasi yang bermakna perlu dipikirkan dengan serius karena penting untuk dilakukan. Ada beberapa saran dari saya. Pertama, buatlah semacam pesta kecil-kecilan. Mungkin sedikit gila-gilaan, pakai coret-coretan atau disemprot dengan air yang menandakan kegembiraan kita menyambut berita kelulusan itu. Yang kedua, buatlah perjumpaan maya kalau dimungkinkan. Anak-anak juga orang tua yang lain, bagus sekali kalau guru-guru ikut serta. Isinya saling memberi selamat dan menceritakan peristiwa-peristiwa lucu yang menyenangkan yang terjadi selama belajar 6 tahun. Kita bisa memakai Zoom meeting atau Google meeting untuk mewadahi acara ini. Juga diisi dengan nasihat-nasihat dari guru agar anak-anak terus berjuang di jenjang sekolah selanjutnya. Hal sederhana ini bisa membuat anak-anak terkoneksi sekaligus termotivasi untuk belajar makin giat. Yang ketiga, ini hal yang penting yang kadang kita lupakan. Buatlah semacam ibadah syukur, mensyukuri rahmat Tuhan yang telah memampukan anak-anak dan kita para orang tua dalam melewati proses belajar yang tidak mudah. Coba kalau dihitung-hitung, berapa kali orang tua ribut sama anak karena soal belajar dan sekolah? Berapa banyak biaya yang dikeluarkan selama sekolah kurang lebih 6 tahun lamanya? Kemampuan apa yang kita lihat meningkat dalam diri anak-anak kita setelah belajar selama 6 tahun? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini membuat kita sadar karena pertolongan Tuhanlah kita bisa melewati proses pembelajaran panjang ini. Pertolongan Tuhan itu pula lah yang kita yakini akan menemani anak-anak kita di jenjang sekolah selanjutnya. Tapi ngomong-ngomong, kapan mulai sekolah lagi ya? Sampai sekarang belum jelas. Karena kita memang hidup di masa yang tidak jelas. Hanya satu yang jelas yang kita perlukan dalam hidup ini. Memegang tangan Tuhan yang hidup. Salam Mirror.